Apa sekali lagi selamat pagi Legacy. Pagi, Apa kabar? legacy, genuine, skillful, Siap. Ini gas! baru. Kasih tos dong kiri kanan atas bawah. Yeah. Atas bawah, atas bawah. Oke. Eh, so ya. Ya. Konehem, pakai ini pastel. Oh nggak ada. Itu blank, Warnanya bold blank. semua ya. Oke, yang udah boleh silakan duduk, boleh silakan duduk. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya teman-teman ya. Kita pengen sharing gimana sih caranya kalau kita itu berhubungan sama orang, kalau kita itu ketemu orang, kalau kita itu lagi ngajak ngobrol sama orang, karena suka nggak suka, bisnis kita walaupun teman-teman perhatikan, bisnis kita teman-teman, walaupun bisnis kita itu bisnis keuangan, tapi bisnis kita adalah sering berhubungan dengan orang. So kita perlu mahir, sama seperti tema legacy tahun 2025 tahun ini yaitu genuine and skillful. Hari ini kita mau belajar skill with apa? Apa tuh? Asik. Skill with people. Oke. Yeay. Ini kelas perdana ya Yos ya. Iya. Ini Tepuk ada tangan bahasanya. dong. Ya kayaknya kurang semangat gitu ya buat belajar skill with people ini tuh ya. Iya, saya nggak suka kalau gitu, saya main Mobile Legend aja Yos. Jangan dong. Oke, ini Instagram kita berdua, Instagram Yes. Legacy. Boleh yang belum kenal kita berdua atau belum kenal Legacy, nggak mungkin kan Yos ya. Betul, betul, betul. Silakan lihat dulu. Nah, buku ini saya bawa, saya bahas. Kalau teman-teman pernah baca namanya bukunya Les Giblin teman-teman. Ya, ini pun saya dapat ilmunya dari Kasam. Bukunya judulnya Skill with People, penulisnya Les Ah, Giblin. betul. Ini Thank you, thank bukunya you. Les Giblin. Ini kok nggak bisa Iya benar, benar. Iya nggak benar bisa di juga. next ke sini. Ke sini. Kemana? Sini. Ah. Saya agak-agak kurang connect ya, karena kurang tidur kayak tadi malam ini, gara-gara Aristo nih. Oke. Jadi yang pertama, sebelum kita mau masuk belajar skillnya, sebelum belajar skillnya, ya. Bagus Philip, saya suka antusiasme. Kita perlu tahu, kita perlu paham. Kebanyakan yang bertanya. Eh, teori itu penting, penting supaya itu dari dasar. Iya, memahami manusia. Bagaimana kita belajar dan membeli. Tuh ketawa-ketawa terus nih. Koen nih mau gantiin saya di depan kayaknya Koen ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu paham, perlu memahami manusia supaya kita bisa dapat mempelajari hal-hal yang mau kita pelajari itu dengan lebih cepat, ya. Karena setiap orang itu punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Dan yang lebih bagus lagi adalah kalau kita bisa paham nih Yos, bagaimana seseorang, bagaimana manusia itu membeli, nah kan kita bisa lebih mahir, lebih skillful. Setuju kan? Yes. Di sini apakah ada yang cuma mau sekedar memberi saran tanpa ada jualan atau tanpa ada Gak closing? mau, gak mau. Nah, makanya kita perlu belajar ya. Oke, kita Yes. next. Ini faktanya. Coba Yos bacain Yos. Oke, jadi 83% orang itu kita bisa memahami manusia itu, orang itu bisa mengerti sesuatu itu dengan penglihatannya mereka. Ini lanjut nih gue bahas terus. Oh iya, Oh enggak lah, lu yang nyiapin bahannya. semuanya, semuanya, semuanya ya. Yes. 11% itu dengan pendengaran katanya kok. Iya. Terus 3,5% itu dari penciuman, bisa Hmm. memahami lawan bicaranya. 1,5% dengan sentuhan dan 1% dengan rasa. Nah, kuncinya apa? Kalau kita tahu bahwa kecenderungan manusia itu seperti ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai agent asuransi? Memastikan apa yang dia lihatnya oke ya, bagus. Eh, Itu nah, penglihatan coba sini Yos 83%. kita berdiri. Kita oke nggak berdua Oke hari banget ini? lah, apalagi gue. Oke nggak? Tuh. Oke. Kita Oke. presentable teman-teman. Coba kalau hari ini kita berdua datang pakai kaos singlet, celana pendek, hot pants, dan sandal swallow. Wah, itu lebih oke lagi kalau kata Om Philip. Om Philip lebih suka yang gitu-gitu. Iya, itu nggak akan orang orang nggak akan mau mendengarkan kita. Apa-apa nih Ivan sama Joshua gitu kan. Nah, begitu juga waktu kita present, waktu kita presentasi lebih prefer orang itu bisa melihat Yos, sesuatu yang bisa dilihat. Daripada kita cuman
ngomong, ngemeng-ngemeng doang, kadang nggak dapet, nggak kebayang. Tapi kalau kita bisa sambil tulis-tulis, pastikan tulisnya di kertas, jangan di baju nasabahnya teman-teman ya. Maka dia akan bisa melihat Yes. bahwa apa namanya bukti klaim Ya, daripada cuman ngomong. iya. Betul. Print laporan keuangan prudensial daripada cuman ngemeng doang, nggak ada buktinya. Iya. So, pastikan kita punya ininya, apa bahan-bahannya. Nanti Iya. teman-teman tungguin, Legacy juga sedang mempersiapkan Wih deh. yang namanya selling kit, teman-teman. Yes. Gak tepuk tangan gak apa-apa. Iya. Dan soalnya makanya kok Ivan ya, selama ini kita selalu di-encourage buat kalau ketemu orang itu, kita bisa ngeluarin kertas. Or at Nah, least keluarin iPad kita atau tab kita buat ngejelasin lewat tulisan, lewat gambar-gambar, bener nggak? that's it, betul Yosua. Kadang kita suka ngerasa malu kan, kalau misalnya udah Hmm. ketemu orang, terus harus ngeluarin kertas, aduh ini gue kayak agent insurance. Eh, Lah emang kita agent Emang agent insurance, gak usah insurance. malu. Jadi emang tugasnya kita buat keluarin kertas dan jelasin lewat Nah kertas. itu, gue suka gaya lu. Dan tadi, kita perlu presentable. Ya nggak usah lebay, datang lu pakai jas, pakai sepatu pantofel, maju masuk semuanya nggak usah gitulah. Tapi lu oke lah. Kita perlu tahu siapa nih yang kita datengin. Lu biasanya gimana? Ya lu jadi diri lu, tapi yang lebih rapi dong, yang lebih Yes. lebih enak dipandang lah, gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman bungkus. Oke, ini masih teori loh teman-teman loh ya. Nah, yang pertama udah. Yang kedua, kita perlu paham bagaimana cara kita nih sebagai makhluk yang paling tinggi, yang paling luhur ya, mengingat informasi. So hari ini, kalau teman-teman di sini semua cuma dengar kita berdua ngomong, dipastikan lihat nih. Tuh, ini biarin gue yang baca Yos. Kalau cuman 10, kalau dari apa yang kita baca, buat kita nih Ray yang demen baca, ternyata Ray sayangnya cuman 10% ya. Mengingat informasi ya sekali lagi. Ya, 20% dari apa yang kita dengar. Ini kayak teman-teman sekarang semua nih. Duduk di sini nih ya. Kece-kece semua tampilannya udah pastel, ya, very-very pastel. Tapi kalau cuma dengerin kita berdua Yos, ternyata Hmm. cuman 20% nanti ingatnya. Mengingat informasi. Dan 30% dari apa yang kita lihat. 50% dari yang kita lihat dan kita dengar. 70% dari yang kita katakan waktu kita lagi ngomong. Iya. So, kalau kita punya kesempatan nih terutama buat leader-leader di Legacy buat mengajar, buat tugas MC di depan, apapun itu, saat kita ngomong, saat kita juga lagi bicarakan, itu sebenarnya kita lagi bantu diri kita sendiri loh, buat kita mengingat. Makanya ada yang namanya hukum jam terbang 10.000 jam, Yos. Kalau Hmm. semakin sering kita pakai ilmunya, konsepnya, kita akan semakin ingat. Yes. Dan ini yang lebih penting, 90% Yos dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Intinya sambil praktek. Contoh di sini ada yang hobi masak selain saya. Wih, ya kok tahu sih? Siapa tadi? Gaby ya? Suka lihat buku resep nggak? Nggak. YouTube kan? Udah gitu langsung bisa atau gimana? Cobain dulu kan, sama aja bener nggak? Sama aja. Skill apapun ya, teman-teman ada yang latih kungfu atau yang apapun ya. Kitab sucinya ada Yos. Oh kuda-kuda, oh gini. Disangkanya ada yang ngajak ribut. Oh nggak bisa ya gitu. Saya udah bisa gitu ya. Udah baca kitabnya, bener nggak? Hmm. Jurusnya. Padahal nggak pernah latihan. Disangkanya dalam dirinya dia udah mahir, master, udah selesai. Gue udah belajar di dalam benaknya doang. Tanpa dia tahu kepalannya harus gimana supaya tangan tuh nggak kepelitek. Tanpa dia tahu mukul itu mesti gimana supaya orangnya benar-benar bisa jatuh. Hmm. Sama teman-teman kayak kita lagi belajar di asuransi nih. Oke? Sampai sini oke ya, ini teorinya ya. Yang ketiga, loh kok nggak ada ini? Oh ini yang ketiga nih teman-teman ya. Bercanda. Yang ketiga ini teman-teman nih. Ini kalau kita hanya memberitahu sama orang, daya ingat 3 jam kemudian itu ternyata 70%. Ya. Daya ingat 3 hari kemudian ternyata cuman 10% nih Yos.
Tapi kalau kita cuma ngasih lihat, nih hanya memperlihatkan, itu masih oke, lebih oke, 72%. Ini juga meningkat. 3 hari kemudian masih ada 20%. Tapi yang C nih, baca sama-sama apa? 3 jam. Dan 3 hari kemudian masih lebih better. Jadi sekali lagi, ini kecenderungan manusia. So, kalau kita sebagai agen asuransi ya tadi, kita perlu ada visual yang bisa kita tampilkan. Ada ilustrasi, ada tabel, ada bukti-bukti klaim, bawa semuanya teman-teman, peralatan perangnya. Yes, Ya, penting banget. sampai sini boleh, di next ya. So Ini make sure ya teman-teman ya di tas kita semua ketika kita lagi ketemu sama nasabah, sama calon partner, harus sedia kertas sama ballpoint ya. nah itu Itu harus banget. Nah harus. kalau bingung kertas dari mana, minta aja ke si bawah ya. Iya. Teh Dewi minta kertas Minta itu pasti kertas, dikasih. entah Bawa aja HVS. segepok. Boleh ulangi nggak bisa. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke ya. Nah, kita masuk skill yang pertama nih ya, memahami orang dan kodrat kita sebagai manusia nih. Yang pertama. Yuk baca sama-sama yuk. Ternyata orang Pertama, tertarik pada diri mereka sendiri, bukan pada Anda. dengan kata Kata lain, lain, orang lain itu 10.000 kali lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada Anda. maksudnya apa? Maksudnya contoh, pada saat kita baru ketemu orang baru, baru kenalan. Misalkan, gue baru ketemu sama Yosua nih. Hmm, Tapi waktu gue memperkenalkan diri, waktu gue ngajak ngobrol Yosua, topiknya adalah pertama mungkin benar, Yos gimana apa senang apa kenalan sama lu gitu kan, kabar? apa kabar, senang kenalan sama lu. Lagi ngobrol tiba-tiba, by the way Yos, gua teh ya. Nah, katanya adalah gua teh ya. Terus ya, kemarin ya Yos ya minggu lalu gua tuh begini-begini. Nah, Hmm, ada kata gua lagi atau saya. Saya ya Yos, saya tuh orangnya Yos. iya. Gua itu Yos. Nah, banyak kata akunya, banyak kata sayanya. Padahal tadi kodrat manusia adalah mereka itu lebih tertarik sama dirinya sendiri. Yang seharusnya gue lakukan kalau baru bertemu sama orang baru adalah gue tanyain dong tentang dirinya. Yos, kalau boleh tahu lu sebenarnya hobi apa nih? Hmm, Hobinya dia. Nih ya, ilmunya udah nanya hobinya dia. By the way kalau gue ya, hobi gue ya. Balik lagi teman-teman. iya. Ya, tanpa sadar. Bukannya mengajari, tapi saya pun sometimes seperti itu. Makanya kita belajar sama-sama teman-teman. Kalau Iya. kita udah tahu teorinya nih ya, itu akan lebih nempel dulu saat kita ngajak ngobrol orang. Biasanya gue inget-inget lagi, iya, iya. Kenapa jadi ngomonginnya topiknya tentang diri gue? Salah-salah Van, salah Van. Harusnya tentang Yosua nih, tentang Yosua. Hmm, Balikin lagi. Dari hobi dalemin, dari hobi. Jangan cuman di permukaan teman-teman. Gua tanya hobi lu apa nih Yos misalkan. apa sekarang ya? Main Mobile Legend. Wah sama ya Yos ya. Ini Ah, beneran sama teman-teman, nggak usah disengaja disama-samain kalau emang sama teman-teman aduh, ya. gak enak berdirinya. Nah boleh Yosua duduk sini Jangan Yos duduk. sini. Nggak apa duduk di sini nggak apa Yos. Di sini maksudnya di sini Ray. Ya, di sini. Ya, lanjut. Oke, nah udah gitu main Mobile Legend misalkan. Oh emang lu sering banget main Mobile Legend. Jawabanmu Iya, apa? sering. Sering bisa kok tiap malam kok. Tadi malam juga kita sampai subuh kan? Oh kalau gitu kita sudah kenal ya. Nah, Nggak usah dibahas Yos. iya. Nggak usah dibahas nanti itu nanti ya. Betul, betul. Tapi ini naturnya orang-orang ya kok ya. Iya, Sering banget waktu pas kita lagi ngobrol, terus sini kita lupa bahwa kita tuh mau ngobrol tuh tentang dia. itu dia. Waktu pas udah ngobrol nih, udah bahas tentang topik tadi sih yang gue selalu kepikiran gitu ya kok ya. Lu kemarin liburan ya ke Korea ya apa segala macam. Terus lu jawab bla 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 bla, cerita. Terus gue udah gitu tiba-tiba motong, gue juga sama. Kemarin gue juga baru dari Korea. Gila sih ya, tapi waktu Nah, pas ngobrol gue dikit banget. Gitu. itu Waktu pas gue momennya dingin banget, terus malah jadi panjangnya ngobrol tentang gue. diri lu. Itu masih jadi sifatnya. Jadi gue juga nggak yakin ini kok gue yang disuruh share tentang hal ini juga ya. Karena lu ngisi waktu itu Iya, kelasnya. iya. Lebih tepatnya Tapi itu ya. untungnya kita yang penting sadar. Nah sekarang Ya. bersyukurlah kita ada di kelas ini, berarti kita sadar. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, make Mm-mm. sure
kata gua, kata milik gua, itu tuh kita kurangin. Iya, Bener nggak kok? betul banget Yes. Yos. Itu bagus loh contoh yang lu. Contoh tadi yang liburan itu Yos. Mm-mm. Jangan sampai, iya ya, gua waktu di Korea ya. Nah, bener. Hmm, Tapi justru tanyain lagi, emang yang lu suka di Korea apanya sih? betul, Nah, kayak betul, betul, gitu-gitunya ya betul, betul. teman-teman ya. Oke, bisa dipahami itu skill yang pertama teman-teman. Nih, oke ya. Yang kedua, cara terampil untuk berbicara dengan orang. Kita buka. Ini saya bacain ya. Ketika kita berbicara dengan orang, balik lagi tentang dirinya mereka, kita menyentuh mereka dengan cara yang benar. Kita bekerja sesuai kodrat kita sebagai manusia. Tapi kalau kita berbicara dengan orang tentang diri kita sendiri, ya, kita menyentuh mereka dengan cara yang salah. Karena udah melawan kodratnya kita sebagai manusia. Jadi intinya tadi nomor satu sama nomor dua ini mirip sebenarnya. Tapi kita bisa pakai skill ini teman-teman. Ya, nanti saya kasih contohnya. Nih, tadi Yosua udah bilang tuh ya. Saya, aku, gua, aing, pokoknya yang bahasa-bahasa begitulah teman-teman. Tergantung kan teman-teman biasa pakainya apa, bener nggak Yos? Urang gitu ya. Ganti tiga kata itu dengan satu kata. Anda. Kata paling penuh daya yang diucapkan oleh manusia. Anda, elu, kamu, Ya. siapa tadi yang ngomong ya. Maneh, ya. Lu gitu ya. Lebih sering, lu teh orangnya sebenarnya sukanya kalau liburan pergi kemana sih? Hobinya ngapain? Iya, 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 Gitu. iya. Mulai sekarang boleh bilang kiri kanannya ganti kata saya, Saya aku, milikku ganti jadi Anda. Boleh dong bilang kiri kanannya, ganti depan jadi Anda belakangnya ya. ganti jadi Anda. Ganti Anda, jadi Anda, Anda. Anda, dan Anda. Oke? Tapi nanti kalau ketemu nasabah kayaknya nggak usah Anda Nggak ya. usah Anda. Eh, Ini kalau kan kalau sampean, nah, nggak usah, nggak usah. Ya, sampean. Nah. nggak. Panjenengan. Bagus. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kita next nih Yos. Nih, tidak seorang pun ingin diperlakukan sebagai Bukan bukan siapa-siapa. siapa-siapa. Wow. Dan ketika mereka diabaikan atau dipandang rendah, mereka diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa. Iya. Sebagai orang yang tidak ada artinya. Jadi semua orang di sini berharga. Siapapun itu Yes. berharga. Masa lalu kita Yos tidak menentukan nilai kita Iya. hari ini. Bilang tuh sama teman-teman di depan belakangnya. Masa lalu lu tidak menentukan Tidak nilai diri menentukan Anda hari hari ini. ini. You are loved. You have a purpose. Ah, come on. Tepuk Legacy. tangan buat Legacy. Nah, tapi kok cara Hmm, paling ampuhnya juga memang ini adalah dengan kita kasih panggung waktu pas kita ngobrol sama orang. Bener gak sih kok? Cara buat mereka bisa ngerasa bahwa gua berharga. tuh nggak dipandang rendah loh. Waktu Yosua hari ini datang sama si nasabah, nasabah tuh nggak ngerasa si Yosua mah ini mau mengambil sesuatu doang dari gua. Iya. Tapi benar-benar waktu pas kita datang, ketika kita ngobrol semuanya tentang dia, kita Hmm, hargai apa yang dia omongin, kita nggak potong omongannya dia gitu ya. Itu tuh betul. dia langsung ngerasa, oh oke, si Joshua ini hari ini datang ke gua, pengen tahu tentang gua dan karena dia care sama gua. Betul. Nah seringkali kita sebagai agent, karena kita udah nggak sabar nih ya, kan Pengennya. itu ya mindset mindset Hmm, agent, aduh gua nggak bisa nih, gua nggak bisa ngomong, gua nggak jago ngomong. Biasanya agent-agent tuh kan punya mindset gitu ya di awal ya. betul. Basically padahal kita tuh sebenarnya nggak perlu banyak ngomong di awal, karena kita cuman cukup perlu ngedengerin mereka supaya mereka bener-bener ngerasa, oh oke, Joshua tuh hari ini datang karena care sama gua. Bukan karena dia pengen jualan sesuatu sama gua. Betul. Nah, ketika momen ngedengerin itu terus kita potong, nah udah rusak semua itu yang udah kita bangun. Betul. Selesai Selesai. sudah. Jadi kalau misalkan kita ada di momen pernah nggak ya di sini ada yang lagi prospek orang gitu ya, prospek calon nasabah. Terus dia lagi ngomong, kita sampai susah mau ngomong lagi, mau masuk lagi ngomong, pernah nggak? Ada nggak? Pernah. Ada yang pernah ngerasain nggak? Gue pernah. Gue sering banget. Gue pernah. Apalagi kalau sama om-om sama tante-tante, wah udah itu udah, wah ajubilah itu udah nggak bisa dipotong aja pokoknya. Terus gimana Yos caranya Yos? Ya udah sampai jam setengah satu malam gue biasa pulang. Nggak ya?
Ya tapi jadi waktu pas, kalau gue ngerasanya ya waktu pas pertemuan pertama, kalau misalkan dia udah sampai ngomong panjang lebar dan gak ada momen buat kita motong, itu artinya dia udah nyaman sama kita. Gue sih ngerasanya gitu Nah, kok. itu betul. Gue ngerasanya dia tuh artinya udah nyaman, dia udah merasa dihargai sama kita. Betul. Buat ke depannya akan jauh lebih gampang. Mau bikin janjian kedua, janjian ketiga, itu si tante pasti mau didatengin sama gue. Iya, Sampai betul. malam-malam, sampai tengah malam juga si tante pasti mau didatengin sama gue. Iya prospek, prospek cerita Oh, bahas tentang polisnya dia kan polisnya dia banyak. oke. Jadi bahasnya harus sampai malam. Gitu. Tapi itu benar-benar deh cobain ya kita datang bukan cuman buat ngomong yang banyak bukan, tapi buat kasih satu pertanyaan, dua pertanyaan yang kita bisa gali banyak tentang dia, and then biarin dia cerita panjang lebar. Yes. Begitu dia udah cerita panjang lebar dan udah cerita tentang entah itu suaminya, entah itu anaknya, mungkin ada sedikit tentang problem keluarga dia ceritain, itu lu udah pasti dapetin hatinya dia. Udah tinggal berikutnya, kalau kayak kok Andre mah ya, aduh tante, kebayang banget ini story-nya tante apa segala macam gitu ya. Tante boleh nggak Andre sedikit cerita gimana caranya bisa selesaiin masalah-masalah yang tadi tante ceritain. Oh udah pasti langsung, Andre, saya butuh bukanya berapa Andre? Andre, ayo Andre, berapa? 20 M, 20 M, 30 M, pasti langsung. Bener nggak kok Andre? Makanya buat kok Andre jualan udah simple. Buat kok Andre jualan simple. Ini kok Andre nggak nongol namanya di papan produksi karena kok Andre belum mau jualan aja. Begitu kok Andre Hebat. masuk itu udah pasti langsung des. Nggak ada Langsung ya. kita nggak ada apa-apanya lah. Nyalinya besar, nyalinya besar. Berani. Ya, berani bertindak ya. Tepuk tangan buat Joshua. Lanjut kok. Tapi benar, yang Joshua bilang itu semuanya benar. Ya, sometimes waktu kita datang ketemu orang, kita kayaknya pengen cepet-cepet nyelesain si prosesnya. Bener nggak? Padahal sabar aja mamen. Ya, sabar aja. Kalau memang kita tahu waktu yang dia punya berapa lama, ya kita tenang aja. Waktu untuk cerita tuh sebenarnya tentang prudensial nggak lama-lama teman-teman. Ya. Asalkan kalian tahu konsep apa yang mau dibawa, Yes. cerita apa yang mau diceritakan, dan needs-nya mereka apa. Yes. Nah, jadi tenang aja. Benar kata Yosua, mungkin pertemuan itu saat itu kita nggak perlu cerita nggak apa-apa. Walaupun kadang kita udah janji nih, janjian kita mau ceritain sesuatu, Iya. dia udah mau ketemu, berarti kan dia udah ready mau Iya. mendengarkan. Iya. Tapi bisa aja mungkin dia baru pertama kali dengar kita di Prudential, dia kayaknya masih pengen ini loh bangun Tahu hubungannya, dulu, tahu buka tahu dulu dulu. trustnya Ya, gimana. bisa aja di pertemuan kedua. Yes. Kadang kan kita pengen cepet-cepet keluarin pisaunya, bukan pisau lah ya, keluarin gitu ya. Cep. Nah, pengen langsung trial closing. Iya, iya, Padahal iya, nggak iya. seperti itu, teman-teman. Tipsnya sedikit ya kok ya. Jadi waktu Ya, pas kita pertemuan, kalau misalkan kita tahu nih kurang lebih ini tantenya memang agak yang tipenya senang cerita apa segala macam, kita tanya, tante sorry tante, sebelum lanjut ngobrol lagi, kira-kira kalau tante punya waktu sampai jam berapa? nah itu Kalau Yoso sih ngerasa itu momen paling enak buat kita nentuin pace-nya kita mau betul, ngobrolnya seperti apa. betul. Nah misalkan kita udah tahu bahwa dia beres tuh sampai di jam 3 misalkan. Terus Hmm, kita ngobrol panjang lebar, dia fun banget, kita nggak bisa potong, udah sampai jam 2.50, sisa waktu 10 menit. jangan maksa. Gak usah deg-degan, aduh gue belum cerita, Gue aduh belum gue cerita. belum cerita, Gimana waktu nih, gue gimana nih, tinggal gimana 10 nih, menit. gitu ya. Aduh si tante masih ngomong tinggal 9 menit, gak usah. Gak usah. Kalau gue biasanya, oke tante lanjutin dulu, karena udah kagok, udah Betul. nggak bisa motong, udah aja lanjutin dulu ngobrol. Terus biasanya kalau udah jam 3 tantenya udah mau pergi, tantenya ngomong, Yosua tadi Yosua mau cerita apa? Tante, Hmm. tante ini kan tante udah jam 3, tante nggak apa-apa, tante pergi dulu aja. Nanti Yosua Pergi izin aja, janjian tante, pergi lagi aja, gitu ya. sama tante. Ini gue serius loh ya, Oh ini gue iya, iya, serius iya, loh ya, ini gue serius. serius, serius. Dibilang bercanda terus Oh nih. iya, iya. Nanti Yosua bakal datang lagi sama tante besok atau minggu depan kira-kira di jam yang sama tante oke nggak? Buat nanti Yosua cerita. Di momen itu waktu pas kita datang yang kedua kali, si Iya, tante nggak akan banyak ngomong. betul. Gak enak hati, Yosua, sok Udah. coba ceritain ya waktu Hmm. minggu lalu kamu mau ceritain apa Nah, tapi nggak sempet. ini loh Yos. Sampai si tantenya yang minta maaf, minta maaf. Aduh Tuh, sorry banget ya tante tuh sampai kalau ngomong berlutut. nggak bisa Yos, berhenti. maaf. Gitu. Nggak, nggak sampai Oh berlutut enggak ya, juga. enggak ya. Oh enggak. Udah kok ini tuh lu jangan pancing. Ini tuh legacy tuh kalau lu udah pancing-pancing kayak gitu Loh, mereka otaknya kemana-mana. katanya itu state yang paling apa, buat belajar tuh. Oh iya. Iya, iya, iya. Tapi benar Gitu. loh. Thank you loh Yos, lu ngingetin loh. Dengan kita tadi mendengarkan Yos, Ya, makanya Tuhan ciptain
Telinganya dua, mulut satu, buat banyak mendengarkan. Istilahnya kalau kita melakukan yang Joshua lakukan, udah 1-0. Betul, 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 betul. Satu Setuju, setuju. kosong, ya kan? Dia muntahkan semuanya, Iya. kita terima semuanya, ya. Lo benar, teman-teman terima jangan pakai hati. Ya, Iya, betul. dengerin semua, ya udah. Kalau dia udah keluar semua, udah habis tuh. Nah, biasanya ya, kalau tante-tante nih ya, Iya. kecenderungan tante-tante sih biasanya 30-45 menit. Ivan by the way, kemarin tuh janjian sama tante tuh mau ngomongin apa, masuk teman-teman. Yes. Dia udah Ya, kasih panggung buat kita. Gantian. iya, jadi gantian. Jangan, baru juga ketemu, saya ketemu sama Gisel nih, si Gisel tiba-tiba, Cia saya mau cerita, belum dulu, bener nggak? Buru-buru banget tuh, Betul, betul, betul. gitu kan. Betul, betul, Thank you betul. loh, Yos. Tepuk tangan dong buat Joshua. Gue jadi inget Yos, tadi tips, ini tips yang ini apa, cara menyudahi, apa namanya, ini kayak si tante udah kelamaan Iya, ya. Udah pertemuan kedua pun dia masih pengen cerita lagi Yos. iya. Terus dengerin terus gitu. Jangan teman-teman ya. Kalau bisa dengerin tapi tahu waktu tadi Yosua bilang. Cara cara memotong pembicaraan adalah, tante ini ceritanya bagus sih tante. Tapi sebentar tahan dulu. Saya mau ke toilet dulu ya tante ya. Nah berharap ya teman-teman di toilet agak lama aja 5 menit atau 3 menit. Enggak sebentar. Bertapa dulu berdoa. Bener. Nggak berharap waktu keluar cukup 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 tante kemana bener ya enggak waktu keluar waktu keluar ketemuin si tantenya topiknya udah bisa diganti Iya, 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 itu iya, salah satu iya. caranya ya atau teman-teman bisa minta minta tolong WA sebentar lah siapa tolong telepon gue dong gitu. Tolong telepon pura-pura nih ada urgent apa supaya topiknya bisa ganti. Tante sorry nih saya tadi perlu ngangkat telepon dulu nih kayaknya dari nasabah saya. Padahal ini leadernya lah atau siapa. Iya, iya, Itu iya. bisa teman-teman coba supaya topiknya jangan nyambung terus gitu teman-teman. Ya bisa dicoba ya. Kalau balik-balik si tantenya, lanjut yang tadi ya. Saya lo katanya, tante bentar, belum beres urusannya. Tante Tante kayak gitu. tadi baru siapian, Iya. sekarang mau tapian tante. Enggak, ya udahlah. Kalau gitu berarti dia nyaman. Dia nyaman. Siapa tahu ada pertemuan ketiga. Oke ya teman-teman ya. Nih, ini tipsnya nih, dengarkan mereka. Tuh, ini kok kayaknya ada yang kelewat ya sebentar. Oh bener ya? Oke. Seolah kayak ada yang kelewat, tapi enggak ya. Ini tips buat cara mendengarkan, cara terampil buat mendengarkan orang. Waktu kita lagi berbicara, Yos. Yes. Yang pertama adalah dengarkan mereka. Ya, yang tadi. Dengar between hear and between listen. Nah, itu dua hal yang berbeda, Iya. Yos. Kalau cuma mendengar, si tante ngomong, terus ditanya, bener nggak Van? Kalau saya begini ya Van. Sebentar tante, tadi teh ngomong apa ya tante ya? Nah, itu hearing doang tuh. Tapi kalau listen, kita benar-benar menyimak. Dan teman-teman sadari ya, bahwa kalau misalkan kita mendengarkan, itu sebenarnya lebih butuh banyak energi loh dibandingkan Betul, kita ngomong. betul, betul. So teman-teman perlu prepare state-nya, kondisinya waktu teman-teman mau ketemu orang, lagi mau mendengarkan itu perlu prepare loh Yos. Iya, Ya, iya. dengarkan mereka. Mau nambahin boleh? Kesalahan gue kok paling sering itu di bagian dengarkan. Gimana Yos? Jadi waktu dulu di awal-awal gue prospek orang ya kok ya. Kan gue udah tahu bahwa gue harus nanya dan gue harus mendengarkan. Oke. Tapi sering kali gue mikirin, habis ini gue nanya apa, habis Itu ini gue dia. nanya apa, habis ini gue pertanyaannya apa ya. Itu. Nah waktu pas gue mikirin habis ini pertanyaannya apa, gue gak dengar tuh si tante ngomong apa. Tantenya udah ngoceh nih, anak gue yang satu di Amerika, yang satu, oh tante, sorry, kalau anak tuh ada berapa ya tante? Nah gue nanya lagi waktu pas udah ngobrol, tante anak ada berapa ya tante? Tadi satu SMA ya tante? Enggak, udah kuliah Yosua gini. Kamu mah gak dengerin. Nah, momen itu tuh jangan sampai kita alamin. Nah, gue aja yang ngalamin, biarin gue aja yang ngalamin. Jadi waktu pas kita ngobrol, make sure kita bener-bener perhatiin semua yang dia ceritain. Betul. Jangan sampai kita nanya berulang-ulang kali. Gitu. Kalau nanya 2 kali, gue biasanya misalkan ya bener-bener tadi tuh gue lupa pisan. Aduh sorry tante, tadi nama anaknya siapa ya tante ya? Oh Miguel ya tante ya. Iya, gue akan inget terus. Sambil namanya. disebut. Iya, karena gue nyebut ulang. Jangan cuma didengerin, oh Miguel terus dalam hati, siapa tante? Ya. Nggak. Quel gitu ya. Bentar lagi udah tabok sih. Maksudnya benar, kalau kita mau mencoba mengingat nama orang, sebut namanya. Oh sorry,
namanya siapa Nil? Tadi, oh Daniel ya, Daniel, oke Iya, Daniel. Itu akan oke. lebih, kan tadi cara mengingat informasi adalah dengan diulang, Diulang, diucapkan. dipraktekin. Kalau cuma mendengar, udah 3 jam Yes. udah lupa. Betul, Ingatnya betul. dak doang. Betul, betul. Nggak, nggak inget nilnya. Siapa tadi? Dak gitu ya. Nah, dengarkan mereka. Nih teman-teman, tipsnya tadi Yos. Mungkin buat teman-teman juga ya, ini saya sekali lagi bukan mengaji karena saya juga masih Iya. Heeh. melakukan hal yang sama Yos. Jadi waktu kita mendengarkan itu, jangan berasumsi di sini dan jangan penuh penuh pikiran. Kalau dengerin ya dengerin. Mm-mm. Jangan sampai di sini pun teman-teman lagi berbicara nih. Duh si ini nanti gua ini jam berapa lagi? Duh sini anak di rumah udah. Nah malah mikirin yang lain-lain. Iya. Put attention, udah sama orang itu dengerin dia cerita apa. Karena itu akan jadi jawaban atau ini kita buat bisa kita nanti next kita bisa ngapain. Kalau kita nggak bener-bener put attention, pasti nggak akan tahu nih ini sebenarnya arahnya lagi kemana, Yos. Iya, iya, iya. Dan yang kedua ini penting, dan tapi jangan lebay, teman-teman ya. Puji dan hargai mereka, ya kalau memang layak dan patut dipuji. Jangan udah mah enggak terus dipuji-puji malah jadi ini apa sih gitu kan ya. Lebih penjilat itu ya. Lebih menjilat gitu. Saya pernah tuh ada kan datang ya ke rumah si tante nih Yos, tante lagi. Ini beneran Mm-mm. nyata nih ya datang. Ada fotonya nih waktu masih muda gitu ya. Rambutnya di bob gitu. Wih tante cantik, tante kayak Yuni Sara. Ah masa sih Ivan gitu tante. Di, Bener, di, tapi bener. demi Emang di apa? fotonya bener. Fotonya bener cantik, jangan di fotonya kayak Medusa teman-teman. Ih tante cantik ya kayak Yuni Sara gitu ya, ya bohong gitu tante, Iya, iya, itu iya. bohong gitu namanya. Itu tuh terbiasa kok Andre tuh terbiasa. Iya, Ivan lu kayaknya potongan rambutnya baru ya. asik. Kayak gitu-gitu teman-teman itu pujian yang tulus yang emang emang ini gitu ya. Apa namanya? Emang layak gitu. Jangan Iya. jangan lebay lah, jangan menjilat bener Yos. Nah, terus yang ketiga nih. Ini paling sering saya belajar sama Philip, sama Ko Andre nih. Gunakan nama dan foto mereka sesering Iya. mungkin. Kalau kita tahu anak elu ya kok, anak elu ya Ci, ya anaknya kan ada namanya. Bener nggak? Mm-mm. Mm-mm. Namanya Tobi, sebutin namanya Tobi. Kalau kita sebutin Tobi pasti ingatnya Tobi anaknya dia. Iya. Nggak mungkin Tobi Maguire yang dia ingat, bener nggak? Sebutin namanya. Betul, Anak Cici betul. nih, Tobi, anak Koko nih, siapa misalkan Sevo, Relin, sebutin. Dia Iya. akan ngebayangin, oh ya anak gue si Relin. Oh Iya. ya anak gue Iya. nih si Tobi. Iya. Iya. Kayak Betul. gitu tuh Yos. Ya. Kalau ada foto ya kayak tadi. Kita akan datang ke rumah, oh ini foto, kita tanya. Ini foto waktu lagi di mana? Om, oh ini waktu gua tuh Van, piala golf waktu itu. Nah cerita tuh langsung kan. Hmm. Simple, dari satu foto langsung nyambung. Tapi jangan langsung dia baru cerita, kalau yang ini om. Jangan langsung. Belum beres. Belum beres Kalau cerita. beres, ini ya Van, green. Lah kalau yang ini om, jangan. Bisa bokep Ntar bisa nih tuh. stick golfnya dikeluarin, ambil puter, teng langsung ya. Terus yang ke mana tuh keempat. Baca teman-teman sama-sama berhentilah sejenak sebelum kita menjawab mereka. Ya. Tahu Ini nggak ini? kok Andre paling sering nih. Nah betul, kok Kok baru Andre mau ini ya. ngomong. Kok Andre paling sering. Sambil Iya. begitu benar. Kakinya Hmm. begini, sambil tangan satu di sini. Atau lagi nih, lepas ke Ya. sana. Nah, itu. Yos, itu antara dua loh. Antara beneran mikir tuh, aduh ini gue mesti jawab apa gitu. Ini Iya, berat banget, ini tapi berat banget. tapi memang itu bisa dipakai. Iya, iya, Ya iya, kan kalau iya. kita diem sebentar, kalau kita bingung jawabnya kan diem sambil mikir Iya, teman-teman. betul. Ya, jangan gini loh ya, misalkan lu nanya sesuatu, kita lagi ngobrol nih sama nasabah, tiba-tiba belum juga ini, menurut lu gimana Pak? Nah, kok menurut gue ya kok ya. Iya, iya, Itu iya, kayaknya lu iya. kayak udah pengen ngeluarin banget, kayak udah Iya, pengen betul, betul, ngerajap betul, gitu. betul, betul. Tapi yang mesti dilakukan adalah dengerin. Yes. Kalau teman-teman, aduh gua nggak tahan ngeliat matanya, misalkannya, aduh gua takut kesirep gitu ya. Lihat aja di sini nih. Iya di dahinya, di antara mata, di antara mata. Nah, pastikan jangan sampai juling, teman-teman. Ya, Terlalu atau tengah. fokusnya di satu matanya aja. Iya, 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 Satu iya. Betul, matanya, betul, mata betul. kiri atau mata kanan. Nah itu biasanya kalau udah ketemu 3 orang sehari kok atau 4 orang sehari, udah ngedengerin, nah itu udah juling kok, matanya udah kemana-mana kok.
Mending ke dalam kalau ketemu. Udah kecapean ngedengerin orang. Gitu teman-teman ya. Tapi momen ini adalah momen di mana kita tuh kasih image ke diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Oh, bahwa gua tuh waktu ini si Yosua atau waktu pas kita kasih jawaban ke nasabah, ini tuh orang tuh bener-bener pikirin jawabannya dia. Hmm, Nggak cuman asal nyeplak, asal ngomong doang. Kalau iya. kita kadang kita suka mikir kan, kalau kita nggak langsung jawab, kesannya kayak kita tuh nggak oke gitu ya. Wah, ini si Hmm, Yosua nggak tahu jawabannya nih. Nggak kok. Pada kenyataannya orang-orang tuh lebih banyak berpikirnya justru, oh ini orang beneran pikirin jawabannya. Ya iya. jangan kita jadi, jangan gitu ya. Jangan tiba-tiba jadi bengong jadi kayak ngejepret gitu jangan. Jadi kayak kok Andre lah kayak ada act-nya sedikit. Oke, kok kebayang, Anggukan, kebayang, kasih kebayang. anggukan kepala. Betul Jangan, itu. oh gitu kok, jangan gitu-gitu Enggak, juga. enggak. Benar bukan Ya. ya? Ya makanya Bukan. jangan ekstrim ya, jangan ekstrim ya. Jadi jangan Jangan ngejepret ekstrim. ngejepreting. Heeh. Ya, dipanggil. Lanjut kok. Oke, Durasi, durasi. durasi. Coba sampai Oh 9:30. iya, 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 lanjut, lanjut. Mana ya tadi? Terus gunakan kata-kata mereka, Anda dan milik Anda yang Yes. tadi ya. Yes. Yosua udah kita bahas tadi. Terus yang Heeh. keenam, sambut. Nih, sambutlah orang yang menunggu untuk bertemu kita. Caranya gimana? Misalkan, Yosua nih ya. Yosua kan udah nunggu di situ duduk tuh Yos, duduk situ Yos. Nah, kan udah janjian nih. Misalkan kita telat, telat. Misalkan kita telat. Jangan sampai telat sebenarnya teman-teman. Ini misalkan. Terus kita datang. Enggak, datangnya biasa aja. Yos, thank you ya. Lu udah nungguin Oh, gua. iya. Sorry gua telat 5 menit. Gak Dah, apa-apa, gue langsung. harus cabut. Langsung. Iya, Nah, kan 5 menit iya, telatnya. iya, iya. Langsung. Jangan, aduh sorry Betul, ya. betul. Jangan, aduh sorry ya. Gua telat pesan tadi macet. Jangan, nggak usah Iya, begitu. iya. Yos, sorry ya tadi. Sorry, thank you ya lu udah nungguin. Tadi gua sorry telat 5 menit. Dah, langsung lanjut. Dah gitu, sambut benar-benar sambut. Kalau telat. Kalau enggak, beda. Gue yang duduk dong. Bener nggak? Iya. Kan gue kan nggak di training delegasi. Aduh kok Ivan, sorry pisan gue datangnya telat. Aduh sorry pisan nih. Wih, gila nggak Sorry apa-apa banget, nggak sorry apa. banget. It's okay. Macetnya emang di mana lu? Eh, Duduk duduk. di mana itu? Iya. Nah, Betul, 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 betul. disambut. Jangan jangan udah datang karena dia telat terus kita bete. Gitu ya. Udah bawahnya udah bete, Iya, iya, state-nya udah nggak enak gitu iya, kan. iya, iya, iya. Dianya ketawa kita biasanya, duduk duduk. Nggak benar teman-teman. Itu kayak lebih ngajak ribut ya. Iya, cara Apalagi kalau yang dia ngomong gitu sih cara ngeri. sambil gini-gini Iya. gitu ya. Cara menyambut yang kurang oke, Yes. ya, senyum. Sebenarnya ya, jurus paling simpel dulu waktu gue zaman agent, waktu gue ilmunya belum tinggi nih, ilmu Iya, kitab-kitabnya iya. belum tinggi, jurus gue cuman begini nih. Senyum asap. Senyum, senyum, benar-benar senyum. Dulu gue sempat canvassing pernah, jurus gue datang-datang udah senyum. Tahu tuh misalkan engkau Andre dia lagi jaga toko, dari jauh gue udah datang udah senyum-senyum. Beda kalau datang udah, aduh, datangnya udah Deg-degan. gugup apa, cuman senyum. Jurus utama sebenarnya buat kita sebagai orang adalah senyum. Iya, iya, iya. Ya, kita lanjut ya. Oke. Terus nih, ini juga penting. Perhatikan setiap orang di dalam sebuah kelompok. Contoh, kita aja Yos, ini kalau ngomongin MC, gue bisa aja fokus cuman di depan nih, dari tadi. Tapi teman-teman ngerasain nggak kita connect beberapa? Kadang gue ngeliat kok Andre, kadang gue ngeliat lo bro, gue ngeliat siapa. Itu ngomongin berbicara seni di depan. Tapi kalau hubungannya apa kalau gue ketemu sama nasabah. Contoh, temu suami istri, Kamarel. Karena gue udah tahu nih Yos, walaupun gue tahu yang ngambil decision maker adalah misalkan Marelnya. Terus Ekanya enggak, gue gubris sama sekali. Jadi ya bro, tanpa gue ngeliat sekalipun matanya Eka, big no. Gue gak suka sama si Ivan, bisa aja gak? Bisa, udahlah mending sama Yosua mah baik. Jadi perhatikan selalu suami istri itu, ya. Tapi jangan begitu juga yo. Nanti dia bingung nih si Ivan ngapain ya, aca gitu ya. Bolo-bolo. Jadi waktu kita ngomong, libatkan juga pasangannya. Ya, ya, ya. Kalau Setuju ada banget, anak, setuju ya banget. ada anaknya, inilah apa ya, bukan kontak apa namanya, ada inilah sama anaknya juga. Itu teman-teman. Jadi kalau bisa begitu ya, teman-teman bisa dapat bahkan sampai multiple generation. Iya. Uncle Ivan kayaknya baik ya Maya.
Iya dong. Hmm, Nah, kayak gitu bener nggak? Karena kita connect sama semuanya. iya, Gitu Yos. betul betul. Jadi Setuju. teman-teman perhatikan ya tips-tipsnya ya. Di sini bungkus. Bos. Oke. Nah, ini Yos yang perlu kita ingat sama. Ingatlah nih teman-teman, semakin kita Buat orang. membuat orang itu merasa penting, semakin besar tanggapan mereka sama Sama kita kita. nanti akhirnya. Iya, Jangan berharap kebalikannya. Karena kita merasanya, wah gue butuh nih, gue butuh closingan, gue butuh ini. Malah dari awal kita melanggar semua yang tadi tuh Yos. iya, iya, Justru iya, setuju. kebalik. Kalau di legacy selalu diajarin, tangan kita datang ketemu orang, tangan kita bukan lagi di bawah. Tangan kita di atas. Sedang memberi. Kan Yes, givers gain. iya, Bener nggak? Bener ya Ria? Gitu. Tepuk tangan dong buat legacy. yes. Ini yang keempat, cara terampil untuk, nah ini juga perlu nih menyetujui pendapat orang. Ini seru nih Yos. Nih, belajar untuk mau menyetujui, setuju dengan orang lain. Ya, satu. Yang kedua, katakan pada orang bila kita setuju dengan mereka. Gue setuju banget Yos sama Iya, pendapat lu. Tapi sambil lihat, gue setuju banget Yos sama pendapat. Jangan nggak ditatap. Kalau ngomong setuju ya, kopong setuju. iya, Gitu. Terus jangan katakan pada orang bila kita tidak setuju dengan mereka. Ini nih, kecuali mutlak perlu. Karena tadi orang itu nggak suka apa namanya tidak disetujui. Orang tuh sukanya dihargai. iya. Sometimes walaupun kita tahu nih Yos, waktu kita lagi presentasi, ini kayaknya salah nih si Iya, Om ini kalau iya, begini cara pikirnya salah. Tapi betul, betul. jangan langsung di Om sebenarnya kayaknya Om salah deh. Wah udah Hmm, itu mah langsung teman-teman bubar. Udah mah kita muda ngajarin si Om udah iya, 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 iya. bubar jalan tuh ya. Nah dan kalau misalkan kita bener-bener salah ya kita perlu mengakui teman-teman. Iya, Sorry kayaknya kemarin gue ada jawaban yang kurang 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 pas. Gue perlu perlu apa namanya kasih tahu ke lu nih. Nah, akui mm, teman-teman, mm, ya. Terus nih, nomor 5, tahanlah diri kita untuk tidak berdebat. Mungkin kita memenangkan perdebatannya, tapi kita nggak memenangkan pertandingannya, teman-teman. iya, Ya, betul kita banget. nggak debetin hatinya, kita cuman merasa puas, asik nih, gue bisa nih gitu kan. Kata gue juga apa nih, lu salah gitu kan, Iya, pendapat iya, lu iya. ngaco, yang bener gue nih sebagai advisor. Tapi nggak closing teman-teman. Betul, betul, betul. Cuma ya, dan yang terakhir, tanganilah orang yang berkelahi ini soalnya, berkelahi dengan tepat. Tapi ini jarang lah ya, kita berdebat. Nah, tips-tips ini teman-teman ya, cara menyetujui ini ada beberapa tipsnya. Misalkan dengan anggukan kepala. Hmm, Benar-benar benar gue setuju. Ya, cara menyetujui. Dan bukan berarti kita setuju itu benar-benar setuju dengan pendapat dia. Kita setuju untuk menghargai orang itu. Nanti kita caranya kan ada handing objection tuh misalkan ya iya, kan. Kita putar lagi, cycle-nya kita putar lagi, kita lemparin pertanyaan iya, sama orang itu teman-teman. Oke, bisa dipakai ya. Nah, karena apa nih alasan dibalik kita perlu belajar, perlu memahami nih seni menyetujui. Karena orang itu menyukai Yos, mereka yang setuju sama iya, mereka. iya. Si Ivan mah asik nih, si Yoso asik nih gitu ya. Orang tidak menyukai mereka yang tidak setuju dengan mereka. Dan orang tidak suka bila tidak disetujui. Contoh, misalkan gimana Contoh ya? kalau lagi prospek, Hmm, gua tuh ada punya satu pandangan yang salah tentang insurance kok. Nah, lu cara ngebelokinnya gimana tuh kok? Biar gue, ya hmm, asuransi mah aduh, itu mah nipu pisan, kok asuransi gue udah penipu. nggak percaya lagi sama asuransi. Oke. Nah, terus kita kita kan pertama jangan berdebat. Nggak gitu kok. Kalau gitu kan berdebat. Iya, Benar iya, nggak? iya, iya, iya. Oh gitu ya kok ya. Nah jadi dari mimiknya, dari kita gerakannya juga sama. Jangan, oh gitu ya kok ya. Nah, oh gitunya mah benar. Iya, iya, Tapi iya. mimik muka kita udah nggak suka sama nih orang. Benar Iya, nggak? iya, iya, Itu iya. tuh beda bro. Hah? Oh gitu ya kok ya. Nah beda. Tapi kan kalau kita, oh gitu ya kok ya.
Kok kalau boleh tahu ya kok ya, kenapa kok sampai lu bisa berpikiran begitu kok? Sorry sebelumnya, apakah lu pernah ada pengalaman sebelumnya atau lu pernah dengar dari orang kok? Dulu gue pernah punya polis, agentnya bawa lari duitnya, ah udahlah ngapain lah sekarang mah udah mending nabung sendiri aja lah daripada percayain duitnya ke orang lain. Oh, aduh kok itu mah kebayang kok kalau jadi lu kok. Gue juga sebagai, kalau gue jadi nasabah nih gue pasti kesel bisa lah kok. Duit-duit Hmm, kita, bener nggak? Kita itu lagi berusaha setuju dan kita berusaha mengerti, memahami. iya. Ya, kita lagi ada di posisinya dia nih, duduk di Hmm, kursinya dia, hmm. pakai sepatunya dia, pakai bajunya dia, nah, enggak ya Ya teman-teman ya. cukup dong. Ya, 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 ya. Pokoknya kita berusaha ada di posisi dia, Iya, teman-teman, iya, oke? iya, iya. Ya, gitu. Dan ketika kita dimengerti kayak gitu, kayak Hmm, nggak langsung tiba-tiba ditolak. Oh, kok itu masalah agentnya tuh gitu. itu mejanya doang kok yang ngaco. Kalau Nah, kita nggak digituin tuh orang tuh jadi lebih mau ngobrol lagi sama kita iya, ya kok ya. kayaknya tuh kita lagi bro bareng, bener nih ini sobat gua nih, gitu, sohib gua nih, lu bisa ngertiin gua, bener nggak? Iya, 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 iya. Gitu loh, siapa? Ray, contohnya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Itu salah satu contohnya ya. Tapi memang agak sulit kalau memang sudah, kalau kata Ko Victor, kalau orang terutama laki-laki udah ngomongin tentang prinsip, ya mungkin itu agak agak sulit ya. Iya, Bedakan teman-teman kalau memang itu prinsip hidupnya dia. Kalau namanya prinsip di kita coba tabrak-tabrak sih kayaknya malah jadi berdebat iya, teman-teman iya, iya, ujung-ujungnya ya. iya, 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 iya. Teman-teman jangan sampai seperti itu juga gitu. Oke, yang kelima nih, ini untuk mendengarkan orang. Cara terampil untuk mendengarkan orang. Nih, menatap orang yang sedang berbicara. Contoh, udah mah kita yang ngajakin ketemu, taunya kita malah sibuk WA-an, bentar kok. Atau pakai jam tangan yang ini apa tuh? Yang ada Apple Watch, smartwatch. Apple Watch, Malah smartwatch. gini-gini dikit-dikit. Oh ya gimana bro? Tung. Sorry, sorry. Gimana, gimana? Udah lu nggak usah ketemu gue lah. Iya, Bener nggak? betul. Tatap. Ya. Tatap. Orang yang sedang berbicara. Condongkan badan ke si pembicara. Contoh saya lagi ngobrol sama Yosua, condongkan. Gak Nggak usah. usah. Gini. Enggak. Jadi contohnya kan kalau teman-teman duduk di kursi ya, itu kan kita bisa duduk santai ke belakang. Jangan seperti itu ya, kalau kita lagi ngajak ketemu sama orang. Oke? Kita kan bukan bos, bukan lagi suasana di pantai santai, bener Iya, nggak? iya, 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 Tapi iya. duduk usahain agak condong. Tapi nggak usah terlalu kayaknya kita pengen ini banget, nggak usah. Yang normal aja. Oke? Terus ajukan pertanyaan. Oh, jadi maksud Yosua begitu ya? Nah, mengajukan pertanyaan. Atau, oh, jadi sebenarnya gimana nih kalau yang lu pikirkan? Nah, ikutilah topik si pembicara nih. Dan tadi ini Yos, Iya, jangan iya, iya. memotong Memotong atau atau nyela. menyela. Ini memang gak gampang ya, Yos, ya. Awal-awal Iya, pun kadang mungkin iya. kita pengen cepet-cepet. Gue tuh datang ke lu pengen presentasi gitu kan. Yes. Tapi sabar dulu gitu ya. Gunakan kata-kata si pembicara. Ya kata yang tadi ya. Ini balik lagi kita diulang terus loh. Tentang lu, ini punya lu. Ini apa namanya, semuanya tentang dia gitu. Iya, iya, Ya, sampai sini oke ya. Ini benar-benar kita perlu latihan loh. Yang namanya skill itu bisa dilatih. Bukan cuma didengarkan tapi dilatih, iya, dipraktekkan. Dan butuh jam terbang. iya, Teman-teman, ini banyak banget Van, tapi skillnya gue mulai dari yang mana? Pilih teman-teman yang mau mulai satu dulu aja. Oh, skill mendengarkan. Oke lah, gue seminggu ini gue akan difokusin di satu, di skill mendengarkan dulu nih yang mau gue asah. iya, Minggu depannya gue mau pakai skillnya untuk yang mana? Setuju. iya. Nah kayak gitu-gitu dulu teman-teman sampai jadi terbiasa. Sebenarnya Oke. aku ya waktu Hmm. itu share tips sedikit ya. Yose Hmm. juga dari awalnya waktu pas join di Legacy, awal-awal banget juga nggak punya habit-habit ini. Tapi sekarang tuh udah mulai kebangun habitnya tiap kali lagi ketemu orang, ketemu nasabah, itu udah langsung kebayang pokoknya kalau dia, Yosua tahu nama anaknya, Yosua nggak mungkin, anak lu kan Ci kalau ini, Ci, contoh tadi malam baru ketemu gitu ya nasabah, anaknya namanya Fredelin, Yosua akan sebut selalu, kalau mau nyebut anaknya dia adalah Fredelin. Ci kebayang gak sih kalau Fredelin nanti ada apa-apa segala macem gitu. Misalkan waktu pas lagi ngomong. Jadi gue selalu ganti nama anak lu dengan nama anaknya dia Tuh. langsung gitu. Terus eh, tipsnya adalah coba deh pakai ilmu ini selama 1 bulan full diinget-inget terus. Hmm. Tiap kali ketemu orang, ingat-ingat lagi, oke gue harus nyebut namanya, gue harus inget namanya dia. Dan gue hari ini datang buat dengerin dia. 1 bulan ngelakuin itu,
menurut Yosef itu udah langsung tiba-tiba kebentuk sendiri sih, jadi habit sih. Iya, Sekarang nggak sadar. Jadi sekarang kalau tiap kali lagi ngomong, pasti langsung pertama gue harus tahu dulu namanya dia siapa. Kalau dia hmm, udah punya anak, gue harus cari tahu dulu nama anak dia siapa. Begitu itu udah langsung otaknya udah langsung proses sendiri. Pokoknya gue harus nginget nama nama anaknya dia. betul. Gitu. Bahkan kalau teman-teman bisa tahu nama peliharaannya itu poin plus loh. Seriusan? Benar-benar. Seriusan? Benar-benar. Gimana kabarnya nih si yang lucu ini? Oh, kalau lu bisa inget sih gitu. Iya, iya, iya betul. Bener loh. Ini ya cara terampil untuk meyakinkan orang. Ya, tipsnya adalah yang merah teman-teman. Baca sama-sama apa? Bicaralah Bicaralah lewat lewat orang orang ketiga. ketiga. Jadi kita kesurupan gitu maksudnya. Enggak teman-teman ya. Jadi kita maksudnya apa? Kita bisa pinjam kekuatan orang Iya, Yos. iya. Kok Andre pernah cerita Yos. Nah itu gue lagi pinjam Mm-mm, mm-mm. kekuatan orang. Iya, Kata Sanjay, kata siapa Gordon Hu, kata siapapun, Anthony yes. Robbins, kata siapa. Nah itu teman-teman pinjam kekuatan, ya. Dan teman-teman boleh mengutip kata-kata orang lain, kaitkan dengan kisah-kisah sukses Iya, atau contoh cerita klaim. Kita bisa pinjam cerita. Biarkan orang lain yang bicara buat si nasabah. Nggak perlu kita selalu ini ya kok ya, ini ya kok ya, iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi kalau ke teman-teman, aduh gimana ya cara yang meyakinkan orang ya, bicara lewat orang ketiga, pinjam Iya. kekuatan orang lain. Dan ini Oke ya? cara buat anak-anak muda supaya kita nggak kesana ngajarin banget ke orang tua Nah, ya, kok ya. betul. Itu bisa Setelah banget. udah cerita fakta tentang orang lain, data statistik lain, kok kalau menurut lu gimana kok ngelihat ini? Kayaknya lebih enak gitu ya daripada, ih kok menurut gue ini bagus banget loh kok gini nih Iya. ngajarin banget. Kalau tiba-tiba, kok ya, kemarin kok ya, kalau kata gua sih ya kok ya. Nah, Iya, kalau kata gua sih ya iya, kok ya kan kayaknya, nih bocah teh iya ngapain betul, gitu betul, ya. betul, betul. Oke teman-teman, masih pengen lagi? Sayangnya ini udah slide terakhir ya. Oh udah ya, sok-sokan aja lu, pengen banget, pengen banget Still, nih. We still, want for, still pengen with banget people. digituin. Iya, 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 Still iya, with iya. people ya. I can change the whole world teman-teman ya. Gitu benar nggak Yos? Tapi Yes. but those that we can would mean a whole world to them. So gitu aja dari kita berdua ya. Yes. Thank you. Saya Yosua. Saya Ivan. Thank you guys. Kita ketemu Lanjut di ya. Elevate sesi kedua.